salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Putri Kornea Aureka Sumayo, kelas A5 Keperawatan semester 1, program studi S1 Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu bentuk korupsi suap menyuap dengan dosen pengampu Dr. Randa Debbie C. Harende, MSI. Topik pembahasan yang pertama, apa itu korupsi suap menyuap, yang kedua dampak dari suap menyuap, yang ketiga contoh suap menyuap di universitas, dan yang keempat cara mengatasi kasus suap menyuap. Pembahasan pertama, apa itu korupsi suap menyuap? Suap menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Pembahasan kedua, dampak dari suap menyuap. Penyuapan berdampak buruk pada setiap orang dengan menciptakan inefisiensi, mengurangi pengeluaran publik, dan mendorong monopoli. Dampak selanjutnya, yakni suap menciptakan persaingan yang tidak sehat, di mana pelaku korupsi dapat menaikkan harga dan mengontrol pasokan. Inovasi juga akan terhambat karena calon pengusaha tidak mempercayai sistem hukum untuk mendukung buah pemikiran mereka. Pembahasan ketiga, contoh suap menyuap di universitas. Yang pertama, menitip absensi kepada teman, membayar dosen untuk nilai tinggi, membayar teman agar dibuatkan tugas, penyalahgunaan uang beasiswa, dan membuat proposal palsu. Pembahasan yang terakhir, cara mengatasi suap menyuap. Yang pertama, mensyukuri apa yang kita miliki sekarang. Bersyukur adalah salah satu kunci kebahagiaan karena dengan bersyukur hati kita merasakan ketenangan. Yang kedua, memahami kebutuhan dan keinginan. Untuk menghindari hal tersebut, perlu kiranya kita betul-betul memahami mana yang termasuk kebutuhan dan mana yang termasuk keinginan, dan membuat daftar skala prioritas dan tetap menerapkan budaya hidup hemat dan menyesuaikan dengan pendapatan. Yang ketiga, jangan ragu, katakan tidak atau tolak gratifikasi dan laporkan. Untuk menghindari hal tersebut, jangan ragu, katakan tidak atau menolak pemberian atau gratifikasi. Jika posisi kita tidak memungkinkan untuk menolak, maka kita bisa menerima, namun segera melaporkan kepada pihak yang berwenang. Yang keempat, faktor lingkungan dan pergaulan. Lingkungan adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh dengan perilaku kita. Jika lingkungan atau pergaulan kita baik, maka perilaku kita juga pastinya akan sama dengan teman di sekitar kita, dan sebaliknya. Jadi saat seseorang berada di posisi lingkungan yang kurang kondusif, maka pintar-pintarlah bergaul. Jangan sampai kita salah memilih teman yang dapat menjerumuskan kita ke hal-hal negatif. Kesimpulan, kita sebagai generasi muda yang ingin negara tercinta kita semakin makmur dengan hilangnya segala macam bentuk korupsi, salah satunya yaitu korupsi dalam hal suap menyuap yang membuat kita tidak berusaha dalam hal apapun dan memilih untuk mengambil jalan pintas. Dalam hal ini, kita harus banyak belajar pemahaman tentang suap menyuap, dampak dari suap menyuap, contoh kasus suap menyuap, serta cara mengatasinya agar kita semua terhindar dari hal-hal seperti ini. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.